Hai guys, jadi belakangan ini ada banyak topik hangat tentang perekonomian dan perpolitikan. Misalnya soal kenaikan pajak PPN, kemudian kita punya presiden baru dan dampaknya ke Indonesia nanti bakal kayak gimana. Kemudian juga Donald Trump baru aja diangkat lagi jadi presiden dan pasti akan ada dampak internasionalnya nih. Tapi guys, sebenarnya ada diskusi yang jauh lebih penting. Kayak, kenapa sih langit warnanya tuh nggak hijau? Kayak setiap kali gue bengong liatin langit, gue tuh selalu kepikiran kok warnanya biru ya? Kalau boleh jujur sebenarnya gue nggak pernah mikirin kayak begitu ketika bengong liat langit. Biasanya gue lebih ke nggak mikir sama sekali. But anyway, karena gemes, gue cari tahu kenapa langit warnanya biru. Biasanya ini ditanyain sama bocah-bocah yang belum lulus SD. Dan gue secara mental masih selevel sama bocah-bocah yang gitu, jadi ya fair aja lah gue nanya kayak gitu ya. Terus gue nemuin jawabannya, yaitu ini, yang kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah hamburan Bang Roy. Jadi intinya, hamburan Bang Roy itu terjadi karena sinar matahari berinteraksi dengan atmosfer bumi. Kemudian cahaya warna biru dihamburkan ke seluruh penjuru langit sehingga langit warnanya biru. Terus gue ngangguk-ngangguk, oh oke, nggak ngerti. Ini Bang Roy siapa sih? Ini kepikiran aja sama yang beginian. Jadi Bang Roy sendiri nama aslinya bukan Roy. Itu gelarnya Tuan Roy. Nama aslinya ini nih. Jadi aslinya dia tuh dipanggil Bang John. Barengan sama Bang William, doi dapat hadiah Nobel karena nemuin atom namanya argon. Intinya orang pinter lah ya. Bang Roy tuh basically adalah orang pertama yang nyeriusin pertanyaan bocah SD kayak kenapa langit warnanya biru. Dan Bang Roy ini adalah deretan peneliti pada zamannya yang mulai ngeliat nih bahwa cahaya tuh punya hubungan nih sama medan listrik dan medan magnet. Yang kalau digabung namanya menjadi medan elektromagnetik. Plus di zaman ini nih, peneliti tuh udah setuju kalau cahaya itu adalah partikel dan gelombang. Kenapa kok cahaya bisa jadi partikel dan gelombang tuh diskusinya agak panjang, ribet, dan gue males nyari tahu. Jadi kita fokus dulu ke perspektif bahwa cahaya tuh adalah gelombang. Dan cahaya adalah gelombang yang punya sangkut paut sama gelombang elektromagnetik. Karena cahaya punya sangkut paut sama gelombang elektromagnetik, berarti artinya cahaya tuh punya sangkut paut sama listrik dan magnet. Dan tahu apalagi yang punya sangkut paut sama listrik sama magnet? Bener, elektron guys, elektron di dalam atom. Jadi bagi kalian yang sekolahnya minimal tamat SD, mungkin nggak asing lagi lah ya sama yang namanya atom. Dan nggak asing juga bahwa atom tuh terdiri dari proton, neutron, sama elektron. Proton tuh ada sangkut pautnya sama listrik, yang mana proton itu punya muatan listrik positif, sedangkan elektron tuh punya muatan listrik negatif. Entah gimana orang-orang tuh bisa tahu muatan listrik proton tuh positif, sedangkan muatan listrik elektron itu negatif. Kita sabodoteing dulu. Level ilmunya ketinggian dan sel otak gua cuma 2 helai. Nah, karena atom itu punya muatan listrik dan cahaya punya sangkut paut sama medan elektromagnetik, artinya cahaya bisa berinteraksi dengan atom. Kalau cahaya bisa berinteraksi sama muatan listrik, berarti Bang Roy bisa ngotak-ngatik cahaya pakai rumus Maxwell, yang pada saat itu lagi famous sebagai rumus buat fisika elektromagnetik. Basically, rumus Maxwell itu terdiri dari 4 rumus, yang satu dari Bang Gauss, yang satu dari Bang Faraday, dan ada juga kontribusi dari Bang Ampere. Terus Bang Maxwell pokoknya yang ngegabungin 4 rumus ini nih menjadi pondasi pemahaman kita terkait fisika elektromagnetik. Kalau rumusnya mungkin kelihatan kayak bahasa alien ya, tapi coba lihat di situ tuh ada huruf E sama B. Nah, E itu mewakili medan listrik dan B itu tuh mewakili medan magnet. Terus dari rumus ini Bang Roy tuh ngelihat huruf E, terus mikir, wah bisa nih ngejelasin kenapa langit tuh biru. Nggak habis pikir gue sama Bang Roy kenapa nyambungnya bisa ke sana. Karena cahaya tuh adalah gelombang, berarti sama tuh kayak gelombang apa? Karena cahaya tuh adalah gelombang, berarti itu sama tuh kayak gelombang laut. Bisa pasang, bisa surut.
Nah, fenomena pasang surut gelombang itu namanya osilasi. Terus karena cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik dan elektron itu punya muatan listrik, artinya cahaya bisa berinteraksi dengan elektron. Balik lagi ke gambar ini. Pas gelombang cahaya nabrak elektron, ya elektronnya ikut keambang-ambing, ngikut pasang surutnya si gelombang cahaya. Dalam kata lain, elektronnya juga ikut berosilasi. Dan kayak orang lagi surfing, kalau elektronnya bisa surfing juga, kemudian ikut surfingnya gelombang cahaya dan surfingnya serasi, maka akan terjadi yang namanya resonansi. Yang ngebuat interaksi antara cahaya sama elektronnya kuat banget. Terus inget guys, kalau gelombang cahaya itu nggak cuman soal listrik, tapi juga soal magnet. Dan yang kita tahu soal magnet, kalau muatannya sama, positif sama positif, mereka jauhan, musuhan. Kalau muatannya beda, mereka bakal PDKT. Positif sama negatif bakal mendekati satu sama lain, ngedate, kemudian ta'arufan sampai nikah. Jadi ketika elektron ini diterpa cahaya, terus ngikut pasang surutnya gelombang cahaya, surfing, dan terjadi resonansi, elektronnya jadi bergerak. Pas lagi pasang, elektronnya bergerak maju, pas lagi surut, elektronnya bergerak mundur. Atau kayak gitulah ya perumpamaannya, sebenarnya agak lebih ribet dari itu. Karena elektronnya bergerak dari tempat asalnya, berarti si atom itu bakal berubah bentuk dong. Well, secara teknis tuh sebenarnya nggak berubah bentuk, ini cuma biar gampang ngejelasinnya aja. Fisika emang sebajingan ini guys, banyak syarat dan ketentuannya. Makanya daripada jadi fisikawan, mending ternak lele aja guys, nggak ribet. Tapi intinya, elektronnya bergerak, menyebabkan si atomnya berubah bentuk, dan kemudian menyebabkan fenomena yang kita namain sebagai momen dipol. Yang ngebuat ini atom jadi ada daerah yang muatannya negatif, dan daerah lainnya tuh punya muatan positif. Tapi sama dengan hubungan yang gak toksik, atom tuh pengen stabil. Dan di dalam atom yang stabil, elektronnya tuh harusnya gak banyak gerak. Harusnya si elektron itu tetap diem di tempatnya untuk menjaga stabilitas muatan listrik satu atom. Dan itu yang diusahain sama ini elektron. Doi berusaha kembali ke posisinya. Dan yang namanya bergerak, pasti ada aksi. Kalau ada aksi, berarti ada gaya. Kalau ada gaya, berarti ada energi. Jadi ketika elektron ini kembali ke tempatnya, elektron ini mengeluarkan energi. Dan energi dari elektron ini keluar dalam bentuk cahaya. Cahayanya cahaya apa? Cahaya biru. Dan inilah yang dimaksud sebagai hamburan Bang-Roy. Jadi ketika cahaya matahari masuk ke atmosfer, dan di atmosfer ini ada atom oksigen dan nitrogen, gelombang cahaya ini menerpa elektronnya oksigen dan nitrogen, dan ngasih energi ke elektron-elektron ini, yang kemudian dipermak menjadi cahaya biru yang bisa kita lihat ke seluruh penjuru langit. Nah, itulah alasan kenapa langit bisa jadi biru. Ribet? Ribet. Pusing? Pusing. Hotel Trivago. What happened to my fucking life? Tapi kenapa biru? Kenapa cahaya yang dikeluarin sama elektron ini bukan hijau, kuning, pink, atau polkadot? Terus kenapa pas sore cahaya matahari yang kelihatan tuh justru malah merah, oranye, kuning? Karena hamburan Bang-Roy itu cuma berlaku kalau ukuran gelombang cahaya yang menerpa atom-atom ini, menerpa elektron-elektron ini nih 11, 12 sama ukuran atomnya itu sendiri. Kalau gelombang cahayanya kegedean, maka hamburan Bang-Roy itu nggak kejadian. Dan di fisika, semakin kecil suatu gelombang cahaya, maka semakin biru warna cahayanya. Semakin gede gelombang cahayanya, semakin merah gelombang cahayanya.
Ini yang menyebabkan hamburan Bang Roy itu kejadian karena gelombang cahayanya itu cukup kecil, sekecil atom yang diterpa sama gelombang cahaya ini, sehingga si elektron ngeluarin cahaya biru ketika diterpa sama gelombang cahaya ini. Cahaya yang lebih merah, gelombangnya itu nggak sekecil itu tuh untuk membuat fenomena hamburan Bang Roy kejadian. Yang kejadian adalah hamburan Bang Nie yang dicetus sama Bang Agus ini nih. Ini Bang Agus ngebuat fisika jadi lebih bajingan lagi cuy. Awalnya Bang Roy tuh pakai bahasa alien nih sebagai rumus nih. Lah ini Bang Agus ini pakai jin kayaknya ya. Gue nggak ngerti apa yang gue lihat di sini. Bedanya hamburan Bang Roy sama hamburan Bang Nie itu tuh letaknya itu tuh di seberapa besar gelombang cahaya yang kita lagi omongin nih. Kalau gelombang cahayanya kecil, yang kejadian adalah hamburan Bang Roy. Kalau gelombang cahayanya gede, segede partikel ya, partikel bukan atom yang berinteraksi sama ini gelombang cahaya, yang kejadian adalah hamburan Bang Mie. Misalnya partikel air sama debu. Air sama debu tuh ukurannya tuh jauh lebih besar daripada oksigen sama nitrogen yang ada di langit kita. Jadi, pas air sama debu diterpa cahaya, hamburannya Bang Roy nggak kejadian. Interaksi cahaya sama partikel air dan debu tuh jauh lebih ribet daripada sama oksigen dan nitrogen. Dan otak gua tuh nggak nyampe buat ngejelasin mekanismenya. Kayak, mohon maaf, lihat nih kerjanya Bang Agus. Lihat! Tapi seenggaknya, kalau hamburan Bang Roy itu tuh bakal milih cahaya yang warnanya lebih biru, hamburan Bang Mie tuh nggak sediskriminatif itulah ya. Hamburan Bang Mie nggak punya preferensi cahaya warna apa yang mau dia hamburin. Jadi hamburan Bang Mie nggak rasis lah ya, nggak kayak orang jahat. Dan oleh karena itu, ada lebih banyak warna cahaya yang dihamburin sama hamburannya Bang Mie dalam satu waktu. Dan cahaya dengan berbagai macam warna, kalau digabungin jadinya putih. Dan inilah alasan kenapa awan yang terdiri dari partikel air dan debu warnanya putih. Dan warna-warna yang lebih gelap itu tuh biasanya karena airnya kebanyakan sehingga nggak semua cahaya tuh bisa berinteraksi dengan airnya, atau karena ada banyak partikel lain di dalam awannya tuh yang ketimbang menghamburkan cahaya, dia malah nyerap cahaya. Jadinya ada cahaya yang nggak dihamburin sehingga menyebabkan awannya jadi berwarna lebih gelap. Biasanya itu tuh partikel debu tuh yang kayak gitu tuh. Emang klepto itu debu, dipinjemin cahaya malah nggak dibalikin. Dan kadang ada aja partikel-partikel tertentu yang punya preferensi warna. Yang mana elektron di dalam partikel ini nih baru apa? Yang mana elektron dari partikel ini nih baru mau berosilasi dan beresonansi kalau gelombang cahaya yang menerpa dia itu sesuai dengan seleranya. Misalnya kayak gas metana. Metana tuh kalau diterpa sama gelombang cahaya, dia bakal begal semua cahaya yang warnanya biru, tapi cahaya warna yang lainnya tuh bakal dihamburin. Akibatnya di langit yang penuh dengan gas metana, hamburan Bang Mie-nya itu bakal menyebabkan warna langitnya itu nggak ada biru-birunya. Misalnya kayak langit di bulan Saturnus yang namanya Titan. No, lihat tuh, langitnya kuning oranye, nggak ada biru-birunya. Sama juga kayak partikel debu di planet Mars, mereka juga pada ngebegal semua warna biru. Makanya pas lagi siang bolong di Mars, itu tuh warna langitnya tuh rada merah gitu tuh, nggak ada biru-birunya. Masih ngikut gak guys? Atau otaknya udah pada pecah semua nih? Ngapain gue tanyain ya, orang gue sendiri aja juga udah nggak sanggup ngikutin. But anyway, kenapa langit sore warnanya oranye? Langit sore warnanya tuh oranye karena tektokan antara hamburan Bang Roy dengan hamburan Bang Mie. Di sini kan sumber cahayanya tuh dari cahaya matahari ya guys. Pas doi di langit, ya cahayanya doi itu bakal berinteraksi sama oksigen dan nitrogen yang ada di langit kita. Terus salah satu keunikan dari hamburan Bang Roy adalah elektron yang ngehamburin cahaya matahari, ngehamburin ke segala arah. Nggak cuman ke depan doang kayak senter, tapi kayak ya lampu pada umumnya yang menyebarkan cahaya ke seluruh penjuru. Oleh karena itu, pas matahari siang, biru langit itu tuh ada di semua penjuru. Ketimbang biru di daerah matahari berada doang kayak senter.
Dan di tempat mataharinya berada, itu tuh matahari basically langsung nyenterin cahaya ke mata kita. By the way, jangan ngeliatin matahari pakai mata telanjang ya guys, bukan muhrim. Tutup dulu aurat matanya. Of course, cahayanya bakal jauh lebih kuat dan lebih mendominasi dari cahaya biru. Nggak cuman itu, cahaya biru tuh udah pada dihamburin semua sama hamburan Bang Roy. Jadi cahaya senternya matahari itu tuh udah pada dibegal semua sama oksigen dan nitrogen di langit kita. Makanya matahari langsung itu warnanya putih kekuningan. Putih karena cahaya matahari mengandung semua warna cahaya. Kekuningan karena mata kita tuh jauh lebih sensitif sama warna kuning ketimbang warna-warna lainnya. Tapi pas matahari sore, langit tuh menguning, kemudian mengoren, kemudian memerah. Itu gara-gara matahari mulai nggak ada di atas langit. Dan dari sudut itu, ada lebih banyak udara antara kita sama matahari. Dibandingkan kalau mataharinya tuh persis ada di atas kita. Tahu lah ya, segitiga Pythagoras gitu. Molly, tolong gua, Molly, terlalu banyak fisika dalam satu video. Kesempet apa gue seberani ini buat video soal fisika? Anyway, karena udara yang harus dilewatin biar cahaya mataharinya itu sampai ke mata kita itu jauh lebih banyak kalau ditembaknya dari cakrawala. Jadinya cahaya mataharinya udah keburu dihamburin semua sama hamburan Bang Roy di bagian langit yang mataharinya tuh lagi siang. Langit di bagian bumi yang lagi sore ini nggak kebagian nih. Tapi inget, hamburan Bang Roy itu cuman untuk gelombang cahaya yang ukurannya kecil, which is usually cahaya warna biru. Cahaya yang lebih merah itu tuh gelombangnya tuh lebih gede daripada cahaya biru, jadi nggak bener-bener dihamburin sama hamburannya Bang Roy. Jadi ya udah, ini cahaya sisaan kuning, oranye sama merah asal lewat aja masuk ke mata kita. Mataharinya nggak seputih dan nggak seterang pas siang karena cahayanya tuh harus melewatin lebih banyak udara. Terus, tektokan sama hamburan Bang Mi-nya gimana? Nah, ingat, hamburan Bang Mi tuh ngehamburin segala macam warna cahaya, tapi doi berinteraksi sama partikel yang lebih gede, sama partikel air dan debu di awan. Oleh karena itu, awan yang diterpa sama cahaya matahari sisaan dari hamburannya Bang Roy, ini bakal menghamburkan warna-warna yang kita lihat di langit sore. Menghasilkan awan yang warnanya tuh mungkin nggak seputih itu lagi, tapi lebih ke kuningan, lebih ke orenan, atau lebih kemerahan. Menghasilkan langit senja yang cakep banget. Dan perbedaan lain antara hamburan Bang Roy dan Bang Mie adalah kalau hamburan Bang Roy menghamburkan cahaya ke seluruh penjuru, hamburan Bang Mie ngehamburin cahaya mayoritasnya ke depan, kayak center. Nah, perbedaan cara ngehamburin cahaya ini nih antara hamburan Bang Roy yang ke seluruh penjuru sama hamburan Bang Mie yang mayoritas cuma ke depan, itu tuh penting. Karena tergantung partikelnya, cahaya yang dihamburin ke seluruh penjuru sama cahaya yang dihamburin ke depan doang, itu tuh bisa beda warna. Nah, matahari di langit Mars itu warnanya biru, enggak putih kekuningan kayak di langit di bumi. Terus langit Mars pas sore itu tuh biru di sekitaran mataharinya tuh, seakan-akan tuh kayak center. Ini karena partikel di langitnya Mars itu tuh yang mendominasi tuh bukan oksigen sama nitrogen, melainkan karbon dioksida sama partikel debu. Yang mana dua partikel ini nih lebih gede dibandingkan oksigen sama nitrogen. Jadi di Mars, hamburan Bang Roy itu nggak benar-benar kejadian, sehingga ya langitnya Mars itu nggak ada biru-birunya. Dan ingat, kalau hamburan Bang Roy itu prefer cahaya warna biru. Pemain utama penghambur cahaya di langit Mars adalah hamburan Bang Mie. Tapi ingat, hamburan Bang Mie mayoritas menghamburkan cahaya ke depan. Sehingga warna merah di langit Mars pas siang-siang itu tuh disebabkan oleh hamburan Bang Mie yang ke samping, bukan ke depan. Dan ternyata hamburan Bang Mie yang ke samping ini nih punya preferensi warna yang berbeda sama hamburan Bang Mie yang nyenter ke depan. Hamburan Bang Mie yang ke depan gimana? Ternyata guys, kalau hamburannya ke depan, partikel debu dan karbon dioksidanya itu tuh lebih prefer ngehamburin warna biru. Yang menyebabkan matahari di langit Mars warnanya biru.
Dan matahari sore di Mars warnanya juga biru. Tapi nggak cuman mataharinya doang, melainkan langit di sekitaran mataharinya juga. Ini karena sama kayak di bumi, udara yang harus dilewatin sama cahaya mataharinya itu jauh lebih banyak kalau ditembaknya dari cakrawala. Tapi udara di Mars tuh tipis banget. Atmosfer di Mars itu tuh tebelnya cuma 1% dari atmosfer di bumi. Sehingga partikel udara itu kalau mau diibaratkan tuh kayak 11-12 mungkin sama kabut tipis kalau di bumi. Cukup tipis lah ya, sehingga cahayanya itu nggak benar-benar diblokir sama udara. Dan inilah yang menyebabkan langit di sekitar matahari sorenya Mars itu tuh bisa menghamburkan cahaya pakai hamburannya Bang Mie. Dan bisa kelihatan itu cahaya tuh, warnanya biru. Oke, gue udah pusing banget ngejelasin kenapa langit warnanya begini dan begitu. Tapi belum juga menjawab kenapa langit warnanya nggak hijau. Sederhananya ya karena hamburan Bang Roy itu tuh punya preferensi warna biru, sedangkan hamburan Bang Mie, baik yang ke depan mau yang ke samping, nggak punya preferensi warna. Karena hamburan Bang Mie itu nggak punya preferensi warna, jadinya ya tergantung partikel di langitnya itu mau ngehamburin warna apa. Kalau kasusnya partikel air tuh bisa menghamburkan ya semua warna lah ya. Jadi itulah kenapa awan yang merupakan kumpulan dari partikel air tuh warnanya putih. Kalau kasusnya partikel debu di Mars, dia itu menghamburkan warna biru ke depan, tapi menghamburkan warna selain biru ke samping. Andai kata di luar sana ada langit yang komposisi udaranya terdiri dari partikel yang prefer ngehamburin warna hijau, maka warna langitnya tuh bakal ikutan hijau. Cuma buat sekarang belum ketemu nih langit planet yang komposisi udaranya itu prefer warna hijau. Mungkin suatu saat nanti ketika manusia udah melalang buana ke berbagai planet, bisa aja ada planet yang langitnya warnanya hijau. Tapi buat sekarang daripada kita ngomongin soal fisika langit, mendingan kita lanjut aja diskusi soal ternak lele guys. Lebih nggak mikir ketimbang jadi fisikawan coy. Jadi itu aja guys, thank you buat perhatiannya, semoga bermanfaat.